antisipasi pengamanan dan kontingensi dalam rangka kesiapan pengamanan event Intervensi Asian Talent Cup dan World Superbike Mandalika tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Saksikan bus-bus yang telah disiapkan di berbagai titik untuk mengangkut penonton menuju sirkuit sedang melaksanakan aktivitas antar jemput penonton. Telah disiapkan satu bus sejumlah 104 unit terdiri dari 43 unit yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan dan 61 unit yang disiapkan oleh Tiandra sebagai moda transportasi penonton menuju sirkuit. Penonton yang akan menaiki bus sudah turun di pos titik untuk melaksanakan wajib prokes, yaitu cek suhu tubuh, menggunakan masker, dan melakukan verifikasi vaksin melalui scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Dan setelah itu penonton menuju ke parkiran Barat 1 Nurul Bilad dan parkiran Timur 1 Pantai Tanjungan untuk dicek kembali dan melaksanakan swab antigen. Dan setelah dinyatakan negatif dilaksanakan penukaran tiket sesuai warna gelap untuk pembagian jalur masuk penonton menuju sirkuit. Kita masih menyaksikan bersama bahwa saat ini sedang terjadi proses penukaran oleh penonton dengan tiket yang dimiliki dengan tiket warna gelap yang akan dipakai saat memasuki sirkuit. Kita saksikan bersama di lain tempat selain patroli Kamtipas juga dilaksanakan patroli prokes gabungan TNI Polri, Dinas Kesehatan untuk menjaga dan menekan penyebaran COVID-19 saat menyelenggarakan event. Hadirin, kita saksikan bersama bahwa pelaksanaan patroli protokol kesehatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan event internasional karena berlangsung di masa pandemi.
Masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh dan menjaga jarak. Kita saksikan bersama tim patroli memberhentikan pengendara dan menggunakan masker untuk diimbau menggunakan masker. Di sepanjang jalan menuju Pantai Kuta, mereka melakukan freestyle dan utar-utar di jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dan tentunya membahayakan mereka dan pengguna jalan lainnya. Dan mengetahui hal tersebut, anggota pengamanan yang berjaga di sekitar jalan menginformasikan oleh HT dan langsung ditanggapi oleh Regu Patroli Gabungan untuk segera membubarkan aksi para pemuda tersebut. Merupakan ajang ketangkasan kendaraan bermotor khususnya roda 2 sehingga membuat beberapa oknum pemuda ingin menunjukkan kemampuannya dalam berkendara. Namun seperti yang kita saksikan tidak dilakukan pada tempat yang seharusnya dan sangat tidak berkeselamatan. Dan kita saksikan bahwa pengejaran yang arah masih terjadi. Agar diperbolehkannya warga setempat bisa berjualan di sekitar arena sirkuit Mandalika dan diperbolehkan menonton secara gratis. Kita saksikan tim patroli sudah diturunkan untuk menghalau massa dan juga untuk menghimbau massa agar membubarkan diri. Anak-anak kita
Namun ternyata massa tetap ingin berunjuk rasa menuju depan kantor ITDC. Kita saksikan bersama bahwa tim patroli saat ini sedang mengawal jalannya demonstrasi tersebut agar masyarakat tetap aman dan tertib untuk melakukan penyampaian aspirasinya di depan kantor ITDC. Kita saksikan dan kita dengarkan komunikasi HT oleh Kapolsek Kuta segera menginformasikan kegiatan massa kepada Kapolres Lombok Tengah dan memohon perbantuan pengamanan anggota kepolisian yang sudah di-standby-kan di parkiran Barat 1 dan parkiran Timur 1 untuk segera mengamankan kantor ITDC. Sesampainya demonstran di depan kantor ITDC dan diterima oleh Dalmas Awal dan Dalmas Humanis, kemudian Dalmas Awal segera membentuk formasi besar dan Dalmas Humanis segera membentangkan tali dalmas sebagai alat perbantuan menghalau massa. Kita saksikan bersama dengan diarahkan Dalmas Awal dan juga Dalmas Humanis. Dan saat ini sedang terjadi negosiasi antara massa dengan Dalmas Humanis. Dan saat ini termasuk dalam skala situasi hijau di mana kondisi massa pengunjuk rasa masih tertib dan tertata. Negosiasi kesakitan masih tetap berjalan dan Dalmas Awal masih melakukan negosiasi untuk menjembatani dan menampung aspirasi massa. Dan selain pada situasi ini juga dari jajaran TNI melakukan patroli timbangan untuk memantau serta menjaga situasi Kamtibmas selama kegiatan demonstrasi berlangsung. Mohon maaf ya, mundur, kita ada Pak PJU di belakang itu tidak bisa lihat, tidak bisa menyaksikan. Ayo mundur di bawah. Hari ini kami hormati situasi di tempat unjuk rasa mulai memanas, massa semakin bertambah banyak dan menolak negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator. Kita saksikan bersama bahwa adanya massa susulan yang akan masuk. Mohon bantuan sebagai dampak lanjutan bukan dilakukan balik ke mana? Masuk salah satu. Semakin tidak terkendali selanjutnya oleh ganti Dalmas Awal meminta permintaan lapis ganti dan Dalmas lanjut gabungan TNI Polri. Kita saksikan bersama bahwa massa semakin bertambah banyak dan menolak negosiasi yang dilakukan oleh Dalmas Awal dan Dalmas Humanis. Lapis ganti, formasi bersatu, lari maju. Dan lapis ganti akan dilaksanakan pengamanan oleh satuan militer polisi satwa yang melakukan di batangnya untuk mengamankan proses lapis ganti dari Dalmas Awal ke Dalmas selanjutnya. Dan tidak lupa pula dalam setiap pergerakan massa demonstran selalu diliput oleh tim hukum atau media untuk mendokumentasikan segala tahapan pengamanan dan para demonstran. Kita saksikan pula formasi Dalmas lanjut gabungan TNI Polri melaksanakan pengadaan massa dengan sikap siap damai untuk menghadapi massa. Dan kita saksikan juga bersama
Maka dia salah satu massa yang diduga provokator mendapatkan perlawanan dari salah satu kinen, dan provokator tersebut diamankan dan diserahkan pada Satreskrim yang bertugas di wilayah tersebut untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya oleh dan kita lanjut mengarahkan mobil Raisa untuk mengurai masa. Kita saksikan bersama bahwa masa anarkis juga membakar ban di depan mereka yang sangat membahayakan bagi para pendemonstran dan tentunya membahayakan juga bagi kepolisian dan pengamanan. Kita saksikan juga bahwa masa saat ini juga bertambah banyak dengan adanya masa tambahan yang disiapkan oleh masa susulan tadi. Kita saksikan bersama dengan adanya pembakaran ban tersebut diterjunkan oleh Daki Dalmas Lanjut untuk memadamkan api tersebut menggunakan apa? Karena sangat berbahaya sekali bagi petugas kepolisian dan bagi keselamatan massa demonstrasi. Persiapan, teman-teman. Aksi anarkis dan juga melawan petugas. Dan selanjutnya kita saksikan dalam selanjutnya mengerahkan mobil Raisa untuk mengurai massa. Kami, ikat, berada. Kita saksikan mobil Raisa sudah di posisi untuk mengurai massa dengan mengeluarkan suara mobil. Raisa, bunyikan akasik pertama. Laksanakan. Aisyah, kembali tempat. Untuk mengurai massa. Aisyah, kembali tempat. Kami, ikut, jalan. Kita saksikan bersama, walaupun sudah terjunkan mobil Raisa, massa tetap berkonsentrasi dan tidak membubarkan diri. Kami, besok, maju. Jalan. Penembak paspor, persiapan. 3, 2, 1, tembak. Penembak paspor, cepat. Namun terlihat massa Mobil AWC, persiapan. dibubarkan. Dan selanjutnya dari Dalmas memerintahkan untuk mobil AWC maju untuk membubarkan massa. Ya, kita saksikan bahwa tahapan-tahapan ini sesuai dengan peraturan Kapolri dalam penindakan massa buruhan. Mobil AWC, lakukan Kita saksikan bersama diterjunkan salah satu unit mobil polisi atau Armor Water Cannon, yakni satu kendaraan taktis pengurai massa yang berguna untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi yang bertujuan untuk membubarkan massa agar mau dipukul mundur. AWC, selesai. Polisi
Namun masa semakin memanas dan masa mulai bertambah banyak dan mendesak untuk memasuki kantor ITDC. Akhirnya dari kasat Samosir melakukan tersebut kita kembali mengenal untuk kita bermain pastikan penerbangan yaitu Gelandang 1 SSK PHH Brimob untuk melaksanakan kegiatan. Kita saksikan bersama 1 SSK dari PHH Brimob sudah bersiap untuk melaksanakan pengamanan lintas ganti dengan gawang selanjut, dan Danki PHH Brimob selaku pengendali teknis di lapangan masih melakukan upaya himbauan kepada massa agar yang mana kondisi masa tidak bentuk pengancaman, perusakan, pembakaran serta teror dan intimidasi. Kita saksikan bersama dan Brimob menembakkan tombak untuk menembakkan gas air mata. Dan juga kita lihat di atas bahwa juga diterjunkan satu drone DJX Malix Equal Enterprise dan PHH Brimob untuk memberikan himbauan kepada massa, dan fungsi dari drone DJX Malix Equal Enterprise ini untuk mendeteksi awal sedang massa. Kita saksikan bersama dan Brimob juga memberikan tombak menembakkan gas air mata untuk massa dalam massa semakin banyak beringas dan tanpa menyerang petugas pengamanan, juga melempari petugas dengan batu, kayu dan botol minuman serta bom molotov yang mereka bawa. Kepada massa semakin terjepit sebagai langkah peringatan dari pihak kepolisian agar massa mau membubarkan diri. Kita saksikan bersama bahwa situasi ini adalah situasi merah, di mana kondisi massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman dan pengrusakan. Kita saksikan bersama mobil multifungsi, mobil AWC, mobil Danki maju membawa pasukan yang di huru hara, dan juga tim Elang 1 dan Elang 2 yang memberikan perlindungan. Kita saksikan bersama penembakan dilakukan oleh mobil AWC untuk mengejarkan massa. Kita sampaikan juga bahwa tahapan penyelesaian ini sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2006 dan Perdankor Brimob Polri nomor 3 tahun 2021 dan nomor 2 tahun 2021. Bersama dan kita akan memerintahkan untuk melakukan penindakan untuk membubarkan massa. Kita masih menyaksikan bahwa upaya-upaya dari Danki PHH saat ini memerintahkan Rebu Volcano untuk melakukan penembakan volcano agar massa mau dipukul mundur dan membubarkan diri, dan tetap diupayakan dengan menembakkan mobil water cannon dengan tekanan air yang cukup deras agar massa bisa dipukul mundur dan segera membubarkan diri di depan kantor PT Indonesia. Kita saksikan bersama bahwa tim Elang 1 dan Elang 2 saat ini memberikan perimeter perlindungan, dan mobil AWC tadinya juga sudah melakukan penyemprotan atas perintah dari Danki PHH Brimob.
Bapak berhenti. Kalau berani dari mobil, harus dikermai, jangan menggunakan mobil. Alarm 1, alarm 2, kembali depan. Dan akhirnya masa dapat dibubarkan dan KPH Brimob langsung memerintahkan untuk konsolidasi dan menunjukkan mobil kawal badan untuk mengamankan kantor ITDC. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pelaksanaan pengamanan kantor ITDC atas demonstrasi masyarakat. Terima kasih atas pelaksanaan tugasnya. Perintah dilaksanakan. Konsolidasi. Hadirin, kita saksikan bersama bahwa pada saat penjarahan dan perusakan fasilitas umum, massa melakukan pembakaran salah satu objek vital dari anggota yang melakukan di sekitar area kebakaran segera menghubungi penanggung jawab pos parkir Barat 1 untuk segera menerjunkan pemadam kebakaran yang standby. Dan selanjutnya tim pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman atas kebakaran yang terjadi oleh massa penjarahan di objek vital tersebut. Kita saksikan bersama tim pemadam kebakaran sudah mendatangi lokasi kebakaran dengan diawaki oleh personil damkar menggunakan alat nozzle man untuk mengatur tekanan air sehingga api bisa cepat dipadamkan. Ya, kita masih menyaksikan bersama bahwa tim pemadam kebakaran saat ini sedang berupaya untuk melakukan pemadaman api di salah satu objek vital yang dibakar oleh massa. Kita masih menyaksikan bersama proses-proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh regu pemadam kebakaran Provinsi NTB. Saat ini sedang melakukan pemadaman dan massa masih terlihat melakukan pengrusakan dan penjarahan di sekitar wilayah kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dengan SKA 45 Raya 1 masuk ke telah terjadi aksi pemberontakan di Perdokuan. Dia siapkan pasukan Detasemen 45 untuk menanganinya. Laksanakan kemenangan kita di laksanakan tugas kebijakan secara tegas dan terukur sesuai SP yang berlaku. Kita saksikan bersama pada saat situasi ini personil yang berjaga di objek vital tersebut segera melaporkan situasi, dan dengan adanya informasi tersebut Kapolres Lombok Tengah melaporkan ke Dansat Brimob. Selanjutnya oleh Dansat Brimob menurunkan tim detasemen 45 Satbrimob Polda NTB untuk menghadapi masa penjarahan dengan telah dibekali surat perintah Kapolda NTB. Hadirin pemandangan yang kami hormati, Detasemen 45 ini dilengkapi dengan kompi anti huru-hara untuk mengurai massa anarkis yang melaksanakan perlawanan anarkis yang dilengkapi dengan senpi infanteri dan senpi AK-01 dengan membawa amunisi hampa dan amunisi karet dengan metode diskresi kepolisian. Pembakaran dan segera menyelamatkan. Kita masih menyaksikan bahwa Komandan Detasemen 46 saat ini sedang melakukan himbauan agar massa mau membubarkan diri.
Kita saksikan juga bahwa Komandan Detasemen 45 mengambil tindakan penembakan volcano oleh tim Macan yang dilakukan juga penembakan peluru hampa secara serentak dengan sasaran pinggang pinggul ke bawah dengan menggunakan senpi AK-01. Kita saksikan bersama bahwa Komandan Detasemen 45 saat ini sedang berupaya mendekati massa dengan metode diskresi kepolisian. Macan 1 dan Macan 2 melakukan posisi bersama di depan mobil volcano untuk segera melakukan penembakan dengan peluru karet dengan sasaran pinggul ke bawah kepada massa penjarahan tersebut. Diskresi kepolisian pasal 8 nomor 2 2023 untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Indonesia dapat bertindak wilayahnya sendiri. Kita masih menyaksikan upaya-upaya dari Komandan Detasemen 45 masih mendapatkan perlawanan dari massa karena massa merasa bahwa tindakan kepolisian tersebut arogan. Disaksikan bersama dengan himbauan-himbauan yang tetap tidak diterapkan sehingga Detasemen 45 gabungan TNI Polri segera mengambil formasi untuk menghalau massa. Tim gabungan TNI Polri saat ini diperintahkan oleh Dandim 4 ini untuk menembakkan peluru karet ke depan. Kita saksikan bersama adanya 1 orang provokator yang mengingatkan petugas kepolisian tersebut mendapatkan tembakan pelumpuhan. Kita saksikan bersama bahwa adanya massa yang tidak terima oleh tindakan kepolisian dan massa merasa bahwa tindakan kepolisian tersebut arogan. Dan baru kita juga mengatakan bahwa 1 orang provokator tersebut tergeletak di tengah jalan saat adanya penindakan dari Detasemen 45 saat penembakan peluru karet. Kita saksikan bersama juga dari Komandan Detasemen 45 menunjukkan 1 unit mobil ambulans dari Bidoges Polda NTB untuk segera mengevakuasi korban yang mendapatkan tindakan kepolisian dari Komandan Detasemen 45 dengan perlindungan perimeter oleh tim Macan 1 dan Macan 2 pada saat evakuasi korban tersebut oleh mobil ambulans yang saat ini sedang melakukan tim Dokas saat ini sedang melakukan evakuasi korban tersebut untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan cerita pemain yang kami hormati berangsur situasi sudah mulai kondusif dan masa mulai meninggalkan tempat demonstrasi dan akhirnya ada Dandim 45 menarik semua pasukan dan melakukan konsolidasi ke tempat posko. Baiklah para hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah tahapan-tahapan dari Kepolisian Republik Indonesia dalam menghalau massa dan juga dalam menindak massa anarkis pada saat penjarahan objek vital yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika.
hadirin sekalian bahwa segala tahapan-tahapan pada saat demonstrasi sudah diupayakan dan sudah berhasil dilaksanakan oleh petugas kepolisian. Dan selanjutnya pada saat penyelenggaraan event berlangsung, kita saksikan bersama pelaksanaan pengawalan rombongan VVIP oleh tim pengawalan dan escape dari hotel menuju lokasi sirkuit. Dengan urutan kendaraan yaitu di depan 2 sweeper, kemudian mobil lantas, dilanjutkan mobil pump outfit, kemudian mobil VIP, dan di belakangnya mobil escape dan mobil ambulans. Kemudian ditutup oleh mobil pengawalan tutup lantas. Walpri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang yang menghalangi perjalanan rombongan. Dan mengetahui hal tersebut, tim escape segera melaksanakan pengecekan terhadap pohon tumbang tersebut. Silakan masuk. Izin melaporkan, di depan terdapat pohon tumbang. Selamat standby. AFK selamat 31. Masuk kemudian, saudara. Tolong cek ada pohon tumbang di depan. Segera. 86 tim escape 28. Kita saksikan bersama kesiapsiagaan dari tim pengawalan. Kita saksikan bersama Pak personil escape untuk segera melakukan pengecekan terhadap pohon tumbang tersebut guna memastikan bahwa pohon tumbang tersebut apakah murni bencana alam atau bagian dari serangan OTK. Kita masih menyaksikan bersama dengan sigap dan cermat. Tim escape saat ini melakukan pengecekan pohon tumbang tersebut. Selamat masuk. Melomatikan untuk TKP pohon tumbang. 1 karena bencana alam. 10 segera tuh. Sar Samapta untuk perawatan jalan. 86. Standby dan tetap waspada. Sar Samapta 831. Silakan masuk 831. Mohon izin perintah. Selamat siang. Mohon izin menginformasikan kami yang melaksanakan 91 VIP melaksanakan trouble pohon tumbang. Mohon bantuannya segera. 86 kemudian mungkin 10 PKP kemudian. Setelah dicek bahwa pohon tumbang tersebut memang suatu bencana alam, maka dari wajib segera menginformasikan ke Kapolres Sekolah Sabana untuk segera diterjunkan tim SAR Samapta Polres yang standby di sepanjang jalur pengamanan untuk segera melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang tersebut. Kita saksikan tepat di hadapan para hadirin sekalian sudah masuk satu mobil tim SAR Samapta yang dari Polres Lombok Tengah segera menuju ke lokasi pohon tumbang tersebut dengan kelengkapan alat pemotong berupa gergaji mesin atau sensor yang melekat pada mobil SAR Samapta. Dan kita saksikan juga bahwa petugas SAR Samapta segera mengevakuasi pohon tumbang tersebut dengan memotong pohon agar bisa dipindahkan dengan cepat. Dan akhirnya setelah tim SAR Samapta berhasil menyingkirkan pohon tumbang tersebut, selanjutnya rombongan VVIP dapat melanjutkan perjalanan. Kita saksikan bersama bahwa pohon tumbang tersebut dapat diselesaikan secara cepat oleh tim SAR Samapta dan tim Walpri segera menginstruksikan kepada rombongan Walpri untuk segera melanjutkan perjalanan menuju ke arena sirkuit. Dan hadirin sekalian, Walpri atau pengawal pribadi ini untuk mengamankan VIP adalah anggota pilihan dari beberapa fungsi kepolisian dan juga TNI yang harus dan wajib memiliki fisik serta mental dan inteligensi dan postur yang di atas rata-rata untuk menjaga VVIP, karena pengawalan ini sudah harus mendapatkan pelatihan baik lapangan maupun teori seperti dilengkapi dengan undang-undang dan teknik bela diri lanjutan serta tes psikologi dan tanggap terhadap segala ancaman di sekitarnya.
Kita saksikan rombongan VIP melanjutkan perjalanan menuju sirkuit. Tiba-tiba rombongan mendapatkan tembakan ke arah samping rombongan yang membuat kepanikan VIP, dan benar saja ternyata rombongan VIP tersebut mendapatkan gangguan dari OTK bersenjata api. Dan ketika itu Polres escape memerintahkan kepada semua kendaraan untuk melakukan pengusuran dan pengesaringan kepada mobil VIP. Dan tim escape yang berada di dalam mobil VIP yang akan membalas tembakan orang tidak dikenal. Dan kita saksikan juga akibat dari tembakan OTK tersebut membuat dan mengenai mobil VIP sehingga mengakibatkan gagal mesin. Sehingga Damtil Walpri memerintahkan segera mengevakuasi VIP untuk pindah mobil ke dalam mobil rantis tim escape, dan dengan penuh body system Walpri membawa VIP untuk segera meninggalkan lokasi menuju sirkuit. Kita saksikan bersama bahwa adanya OTK yang melaksanakan penembakan gangguan terhadap rombongan VIP tersebut membuat VIP panik dan membuat mobil VIP mengalami gangguan mesin dan macet sehingga tidak bisa digunakan, dan langsung dari Dantim Walpri memerintahkan untuk segera mengevakuasi dan memindahkan VIP dengan mobil rantis. Sedang melakukan pendekatan dan santai di dekat area terjadinya bom meledak yang tepatnya di sekitaran ring 3 arena dalam sirkuit. Kita masih menyaksikan bahwa Dantim Jibom langsung menerjunkan operator 1 dengan menggunakan pakaian body armor yang membawa alat eksplosif detektor untuk segera mengecek sisa barang ledakan. Kita saksikan bersama satu operator 1 saat ini sedang melaksanakan pengecekan terhadap area ledakan bom. Diterjunkan pula 1 unit robot untuk membantu operator 1 dalam melaksanakan sterilisasi. Kita saksikan adanya kode bahwa dari operator 1 ditemukan cairan kimia atas sisa barang ledakan yang dikhawatirkan benda tersebut adalah bagian dari senjata bahan kimia, biologi, dan radioaktif. Kita saksikan bersama dengan adanya temuan barang yang atas sisa barang ledakan tersebut adanya cairan kimia, biologi, dan radioaktif. Saksikan tim KBR atau tim kimia, biologi, dan radioaktif diturunkan untuk mengecek dan mensterilisasi barang mencurigakan tersebut. Kita saksikan bersama 2 personel tim KBR memakai baju tipe A dan tipe B kimia, biologi, radioaktif, yakni baju pelindung respirasi tingkat tinggi, buatan radiasi bahan kimia, biologi, dan radioaktif. Dan semua tahapan penyelesaian tim KBR ini sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2010 tentang penanganan ancaman senjata kimia, biologi, dan radioaktif.
Kita saksikan tadi bahwa tim Escape dan Walpi berhasil keluar dari zona bahaya dari ledakan bom. Dan para penonton sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan lokasi sirkuit menggunakan bis penonton. Namun tidak disangka terjadi penembakan dan penghadangan pada saat bus penonton melintas. Dan terjadilah pembajakan yang menyangka penonton di dalam. Gabungan TNI Polri dengan bis yang telah dibajak oleh orang yang tidak dikenal. Kita saksikan bersama bahwa akhirnya bis dapat dihentikan paksa oleh tim tindak gabungan TNI Polri. Kemudian segera melakukan teknik penetrasi untuk segera masuk secara paksa ke dalam bis dan tim TNI melakukan pengamanan perimeter di sekitar bis penyanderaan. Saksikan pula bahwa tim sniper sudah standby di atas mobil Barakuda untuk mengintai pergerakan OTK pembajakan di dalam bis tersebut. Dengan perbantuan dari mobil Barakuda yang memberhentikan bis paksa sandera di tengah jalan, tim tindak gabungan TNI Polri naik ke atas bis dan memaksa masuk dengan meledakkan kaca tersebut. Dan terjadi perlawanan antara OTK dengan tim tindak gabungan TNI Polri. Dan akhirnya sandera dan pelaku berhasil diamankan oleh tim tindak gabungan TNI Polri. Pelaku tersebut langsung dibawa dan diamankan tim gabungan TNI Polri dengan menggunakan mobil rantis TNI dan langsung menuju dermaga terdekat, di mana sudah ditunggu oleh Perspol Airut untuk mengamankan pelaku tersebut melalui jalur laut menggunakan sinteter 01 milik Pol Airut. Hal ini dilakukan pada jalur darat yang tidak dimungkinkan karena padatnya arus lalu lintas pengunjung. Sementara penumpang dalam bus dapatkan menuju safe house oleh mobil Barakuda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bahwa tim dan gabungan dari TNI Polri berhasil mengevakuasi OTK tersebut. Hadirin yang kami hormati, di saat bersamaan pula terjadi penyanderaan di dalam gedung penonton. Atas kejadian tersebut dan Dengergawan pun memerintahkan tim tindak gabungan TNI Polri segera melakukan penyelamatan terhadap sandera di dalam gedung. Kita saksikan bersama hadirin tamu yang kami hormati di depan Bapak Ibu sekalian dan gedung tempat disanderanya oleh para pelaku. Dan kita saksikan bersama di depan para hadirin sekalian atas perintah dari Gegana memerintahkan 2 personel surveillance untuk melakukan pengintaian yang didapat info dari 2 personel surveillance yang dilengkapi dengan pesawat Black Hornet nanotron yang melakukan pengintaian dengan memvisualisasikan pemetaan lokasi terkini di mana OTK berada. Diketahui bahwa adanya 2 pelaku berada di sini. Dengan berat kurang dari 1 kg dengan panjang 10 cm yang dilengkapi dengan kamera pengintai. Drone ini mampu terbang 1 km menggunakan panduan GPS yang dioperatori oleh 2 personil dengan menggunakan perbantuan joystick box khusus untuk mengendalikan.
Dari hasil pemetaan dengan pesawat drone Black Hornet, nano drone didapatkan informasi adanya orang tidak terkenal yang berjaga di luar dan tim tingkat gabungan memerintahkan 2 personel pembunuh senyap TNI untuk melakukan pelumpuh. Kita saksikan bersama bahwa personel bunuh senyap ini perlahan-perlahan mulai mendekati di mana lokasi Sandra berada, dengan perlahan-lahan merayap dengan gerakan pelan agar ia tidak diketahui untuk melakukan pelumpuhan. Dan kita saksikan bersama bahwa pembunuh senyap tidak dibekali senjata api apapun, agar tindakannya tidak adanya suara tembakan dan akan melumpuhkan pelaku tersebut dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk tim senyap yang luar biasa yang akan melumpuhkan orang tidak dikenal yang melakukan penyanderaan di dalam gedung. Di sisi lain, diterjunkan pula dari jalur darat tim gabungan TNI Polri untuk melakukan penetrasi dari jalur darat. Kita saksikan bersama bahwa dengan sekali segapan saja pelaku berhasil dilumpuhkan oleh pembunuh senyap dan langsung membawa senjata api untuk segera diamankan oleh tim bunuh senyap. Kita saksikan bersama, diterjunkan juga 2 sharpshooter yang berada di ketinggian sudah bersiaga untuk membantu backup penetrasi dari jalur darat oleh tim tindak gabungan TNI Polri. Alfa, Bos Bosi. Masuk komandan. Terima kasih. Satu saja Alfa. Menuju Alfa LCC. Segera laksanakan penindakan. Anda diberikan otoritas penuh. Sekali lagi, Alfa, Anda diberikan otoritas penuh untuk melaksanakan penindakan. Kita saksikan bersama bahwa saat ini Alfa, segera menuju Alfa. jalur komunikasi hadir antara Poskotis dan juga tim tindak gabungan TNI Polri. Dan kita saksikan bersama bahwa saat ini teknik yang digunakan adalah LCC atau Last Combat and Concept, di mana tempat persiapan terakhir yang terlindung dari sasaran untuk menuju garis serang. Kita saksikan bersama secara perlahan tim tindak gabungan TNI Polri sudah berada di lokasi di mana Sandra dan OTK berada di dalam rumah tersebut. Bravo Poskotis. Kita saksikan bersama tim tindak gabungan TNI Polri akan melakukan teknik breaching wall. Tim tindak gabungan memasuki paksa tempat orang tidak dikenal yang bersembunyi tersebut. Sementara tim Bravo Polwan Brimob menempati posisi di luar gedung untuk perimeter pengamanan. Teknik breaching wall ini yakni tindakan untuk membuka akses masuk pada suatu ruangan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun bahan peledak. Alfa Poskotis. Masuk komandan. Alfa LKP. Satu breaching hadap. Ulangi, satu breaching hadap. Hitungan 5 mundur, 0 serang. 5, 3, 2, 1. Kita saksikan bersama bahwa teknik breaching wall berhasil dilakukan oleh tim tindak gabungan TNI Polri untuk segera melakukan penetrasi dan penyelamatan terhadap Sandra dan mengamankan pelaku tersebut. Kita saksikan dilakukan penyelamatan yang cukup alot oleh tim tindak.
Kita saksikan bersama bahwa unit tim Bravo Polwan tetap standby melakukan parameter berada di luar gedung. Namun saat mengevakuasi korban dan tim tindak gabungan TNI Polri menemukan satu barang yang dicurigai bom tergeletak di lantai dengan timer berjalan kurang dari 10 menit. Dan tim langsung menginformasikan tersebut ke Poskotis untuk menerjunkan tim Jibom segera melakukan sterilisasi. Sementara itu kita lihat bahwa adanya satu orang. Saat Sandra akan diamankan keluar gedung, tiba-tiba dari HTS Surveillance Nano Drone menginfokan adanya ancaman dari arah jam 6 dan dengan sigap tim Bravo Polwan berbalik arah dan berteriak fire warning kepada pelaku yang mengancam meledakkan diri. Akhirnya regu Bravo Polwan terpaksa melepaskan tembakan ke arah pelaku untuk dilumpuhkan karena sangat membahayakan seluruh personil dan korban. Dan akhirnya Sandra dan anggota tim tindak gabungan TNI Polri aman dan langsung membawa Sandra evakuasi ke mobil Barakuda menjauhi lokasi TKP dan langsung diamankan menuju satuan wilayah. Kita saksikan bersama bahwa korban Sandra berhasil dievakuasi dan OTK berhasil dilumpuhkan. Dan saat ini dari tim tindak gabungan TNI Polri segera melakukan evakuasi terhadap Sandra tersebut menuju ke safe house. Sedangkan dua personel subshooter yang sudah bersiaga juga kembali ke Poskotis untuk standby. Kita saksikan juga bahwa tim Bravo juga melakukan kembali konsolidasi kembali ke Poskotis untuk standby. Ledakan bom di arena gedung tersebut dan tim Jibom menerjunkan operator 1 yang saat ini secara perlahan-lahan masuk berjalan memasuki ke area lokasi gedung ledakan tersebut. Kita saksikan operator 1 yang diturunkan untuk mengecek adanya bom aktif tadi yang ditemukan oleh tim tindak gabungan pada saat penyanderaan. Kita hadirin sekalian, kita saksikan bersama bahwa operator 1 saat ini melihat waktu bom yang kurang dari, kita masih menunggu berapa timer berjalan, kurang dari 20 detik sehingga bom sulit untuk dihindari dan ledakan bom tak dapat terhindarkan sehingga membuat operator 1 terpental akibat ledakan tersebut. Namun kita saksikan bersama bahwa operator 1 tetap selamat dan terbangun karena terlindungi oleh bagian body armor yang digunakannya. Dan akhirnya operator 1 menggunakan ruangan steril dari benda mencurigakan. Hadirin sekalian, kita berikan tepukan yang meriah sekali lagi untuk tim Jibom yang berhasil mengamankan gedung tersebut. Setelah dilakukan sterilisasi lokasi bom bunuh diri oleh tim Jibom dan dinyatakan steril, akhirnya tim Inafis diperintahkan untuk melaksanakan olah TKP dan didampingi oleh tim DVI, laboratorium forensik, serta ambulans dari Bidokes Bayangkara Polda NTB untuk segera mengamankan dan mengevakuasi korban yang berhasil dilumpuhkan oleh tim tindak gabungan TNI Polri tersebut dan segera dibawa ke pos mortem Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita saksikan bersama tim Inafis dan tim DVI serta lapor sedang melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing dalam pelaksanaan tindakan pertama tempat kejadian perkara. Kita saksikan bersama para hadirin sekalian bahwa tim Inafis saat ini sedang memasang garis polis lain di arena gedung tersebut.
Tim Inafis ini melaksanakan dan melakukan olah TKP dengan mengidentifikasi seseorang melalui pemeriksaan sidik jari yang menempel di TKP untuk segera dilakukan proses penyelidikan kepolisian sehingga nantinya didapat dan diketahui siapakah pelaku sebenarnya dari pemeriksaan sidik jari tersebut. Dan untuk tim DVI melakukan identifikasi yang bisa melalui pemeriksaan parameter utama yakni dari sidik jari atau fingerprint, hasil pemeriksaan gigi, DNA serta pemeriksaan sekunder yaitu dari data medikal serta barang kepemilikan korban. Masih mendapatkan perlakuan tahapan evakuasi oleh tim Dokes untuk segera dibawa ke postmortem Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut oleh tim Inafis, DVI dan Laboratorium Forensik Polda. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk pelaksanaan pengamanan dari kejadian bom yang terjadi di sebuah gedung. Hadirin yang kami hormati, kita ketahui bersama saat ini cuaca ekstrim melanda di wilayah daratan Nusa Tenggara Barat. Dan akhir-akhir ini, kepulangan penonton di kawasan Mandalika sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan. Dari bencana yang terjadi ini pun sangat banyak, antara lain tentunya pohon tumbang dan rumah warga yang roboh. Setelah badai dinyatakan berhenti dan BMKG telah merilis keterangan bahwa badai berakhir, Jaguar melaksanakan pengecekan terhadap jajaran yang berada di posko untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh jajaran. Trisna 2 Jaguar. Laporkan perkembangan situasi terakhir ganti. Trisna 2 standby monitor di posko dengan personel dan peralatan. Ganti. Barata 3 Jaguar. Laporkan perkembangan situasi terakhir ganti. Barada 3 bersama personel dan sarana pendukung standby di posko. Begitu, Jaguar. Trisna 3 Jaguar. Proses Jaguar, monitor Trisna 3. Anila 4 Jaguar. Masuk dengan Anila 4. Kami baik dengan 2 kota dan personil di posko. Demikian kami lakukan. Anjani 4 Jaguar. Anjani 4 monitor. Laporkan perkembangan situasi terakhir ganti. Standby dari unit kendaraan pengawalan dan peserta personil dilarang. Demikian yang dapat kita lakukan. Untuk memastikan bahwa di wilayah sekitar Kuta dan Mandalika aman, Jaguar segera memerintahkan Kancil 4 untuk melaksanakan patroli di wilayah masing-masing. Kancil 4 Jaguar. Masuk dengan Kancil 4. Laksanakan kaca-kaca di wilayahmu. Laporkan setiap perkembangan situasi setelah pelaksanaan hujan badai. Ganti. Siap, diterima. Kancil yang merupakan jajaran dari Babinsa dan Babin Kapitnas wilayah sekitar Kuta melaksanakan patroli di wilayah sekitar untuk memastikan kondisi dan situasi bahwa dengan adanya hujan badai yang telah berlangsung, kondisi wilayah tetap dalam keadaan aman. Untuk jajaran tetap standby di tempat masing-masing, tunggu berita saya. Masuk Kancil 4 dengan Jaguar. Bantu masyarakat. Saya akan minta bantuan dari belakang. Ganti. Trisna 3 Jaguar. Segera ke titik lokasi untuk membuat rekayasa jalan. Ganti. Laksanakan Trisna 3 menuju lokasi untuk pengalihan jalan. Setelah mendapat perintah dari Jaguar untuk jajaran Trisna 4 dari Dinas Perhubungan akan berusaha untuk melaksanakan pengalihan arus dan penutupan jalan agar warga masyarakat tidak terhalang oleh pohon tumbang yang berada di sekitar Bujut dan Sengkol.
2 Jaguar. Segera luncurkan semut-semutmu untuk melaksanakan pemberian jalan terhadap pohon tumbang sehingga tidak mengganggu proses evakuasi. Ganti. Selanjutnya, untuk mempercepat proses evakuasi pohon tumbang yang berada di sekitar jalan dan untuk melancarkan arus lalu lintas, dan Satgas memerintahkan jajaran BPBD untuk melaksanakan pemotongan dan pembersihan jalan, di mana disitulah diatur lalu lintasnya oleh jajaran Dinas Perhubungan yang dibantu oleh masyarakat dan Babinsa serta Babinsa Tugas. Kita saksikan bersama bahwa Basarnas melaksanakan pemotongan terhadap pohon yang tumbang berdasarkan informasi dari Babinsa. Warga yang telah menyaksikan perhelatan Superbike di Mandalika akan kembali ke tujuan masing-masing. Banyak anak muda yang kembali, kemudian selama dalam perjalanan ternyata jalan telah tertutup oleh adanya pohon tumbang. Dengan kondisi yang hujan seperti ini, mereka tetap ingin memaksa untuk bergerak maju menuju ke rumah masing-masing. Namun dari pihak Dinas Perhubungan akan berusaha mengalihkan arus dan memberikan pengertian kepada warga yang akan menuju tujuan masing-masing untuk menyadari jalan yang lain. Warga yang tidak terima dengan dialihkan arusnya terus memaksa dari Dinas Perhubungan untuk tetap meminta jalan lurus karena menganggap rumah yang ditinggali mereka dalam lebih dekat dengan jalur yang mereka kendaki. Namun dengan pengertian yang diberikan dari dinas selain untuk menuju ke rumah dan tujuan masing-masing. Tim Basarnas tetap melaksanakan pemotongan terhadap pohon yang tumbang karena terlalu banyak membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga lalu lintas tidak macet. Masuk dengan Jaguar. Kami kembali ke posko. Segera kembali ke posko. Ganti. Masuk. Segera kembali ke posko. Tunggu perintah saya, ganti. Kancil lengkap, Jaguar. Baik, Kancil 4, segera laksanakan patroli di wilayahmu. Laporkan setiap perkembangan situasi, terutama terhadap rumah-rumah yang roboh. Ganti. Luar biasa dengan situasi dan kondisi yang tidak bersahabat, jajaran Dinas Perhubungan, BPBD, para Babin, Babinsa dan Babinsa Tugas serta masyarakat dengan cepat, kompak, bahu-membahu. Mereka mampu mengatasi permasalahan dengan cepat dengan hasil yang memuaskan. Setelah jalan terbebas dari pepohonan yang tumbang dan bisa dilalui kembali, para Babin, Kaptimas maupun Babinsa melanjutkan patroli untuk memastikan kondisi wilayah dalam keadaan aman. Pada saat kancil-kancil 4 melaksanakan patroli,
menemukan warga yang melaporkan bahwa terdapat rumah roboh yang menimpa warga masyarakat di sekitar Desa Sade. Masuk dengan Jaguar. Baik, pantau terus, laporkan kepada saya. Santa Nova Jaguar. Segera menuju ke rumah yang roboh di daerah Sajar Ganti. Jaguar yang menerima laporan dari Kasih Empat bahwa ada rumah warga yang roboh dan ditemukan adanya warga yang terjepit di bawah reruntuhan. Setelah menerima laporan dari Kasih, segera Jaguar memerintahkan jajaran Basarnas untuk melaksanakan evakuasi korban di sekitar Desa Sade. Tim Basarnas telah tiba di lokasi, segera melaksanakan evakuasi korban dengan melaporkan situasi dan kondisi kepada Jaguar. Mulai dari membuka bagian reruntuhan bangunan, kemudian memisahkan, memindahkan agar dapat menemukan warga yang tertimpa reruntuhan yang berada di dalam bangunan. Untuk lebih cepat mengatasi permasalahan, Jaguar meminta bantuan dan memerintahkan kepada jajaran pemadam kebakaran untuk membantu Basarnas dalam rangka mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan di dalam rumah. Terhadap rumah yang runtuh Ganti. Situasi dan kondisi yang di sekitar rumah runtuh telah dilakukan pada Jaguar. Terdapat 2 orang dengan kondisi yang kritis dan 1 orang mengalami patah tulang. Kemudian Jaguar memerintahkan jajaran dinas kesehatan untuk segera menuju lokasi di Desa Sade untuk melaksanakan pemeriksaan dan observasi terhadap korban. Untuk mempercepat jalan menuju Desa Sade, jajaran dinas kesehatan dikawal oleh PJR dari kepolisian dan POM dari TNI AD. Korban reruntuhan yang sudah diamankan di luar bangunan segera dilaksanakan pemeriksaan oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan. Di dalam kelompok dinas kesehatan tersebut ada kelompok tandu yang berisi dari pasukan TNI dan pasukan dari Dinas Sosial. Untuk korban berjumlah 2 orang, 1 orang mengalami luka pada bagian kaki dan 1 orang mengalami kritis sehingga nyeri. Baik, yang kritis nanti langsung melaksanakan evakuasi ke Hilton menggunakan helikopter. Kemudian yang patah tulang evakuasi ke rumah sakit Medical Center Ganti. Itu dilaksanakan untuk yang kritis diangkat melalui helikopter dan yang luka pada kaki diangkat ke Medical Center. Demikian Didi. Selama pemeriksaan kesehatan untuk anggota dari Basarnas termasuk dari pemadam kebakaran masih melaksanakan pemeriksaan di dalam bangunan, mencari kemungkinan adanya korban-korban selain 2 orang yang telah ditemukan. Untuk korban yang sudah diperiksa dan menerima observasi dari Dinas Kesehatan segera dibawa ke ambulan untuk selanjutnya akan dibawa menuju ke rumah sakit daerah Praya.
satu korban dengan keadaan kritis masih menerima pemeriksaan dari jajaran kesehatan, termasuk kelompok tandu persiapan untuk membawa korban menuju ke titik evakuasi. Perhatikan faktor keamanan selama dalam perjalanan. Ganti. Masuk. Baik, setelah ini bisa kembali ke posko tunggu berita selanjutnya. Dua korban reruntuhan dari rumah yang roboh telah berangkat untuk dievakuasi. Jajaran Basarnas dan pemadam kebakaran melaporkan kepada Jaguar tentang situasi dan kondisi. Kemudian siap kembali ke posko termasuk pos tandu. Baik, kembali ke posko. Ganti. Guna menguatkan masyarakat pasca terjadinya bencana badai, Jaguar memerintahkan Satgas Angkutan TNI AD dan Dinas Sosial untuk mengevakuasi warga ke tempat pengungsian yang sudah disiapkan. Warga di sekitar rumah roboh yang tertimpa reruntuhan kemudian akan dievakuasi menuju ke Dinas Sosial oleh jajaran TNI, Polri, dan Dinas Sosial supaya untuk sementara dapat diamankan dan tempat pencegahan situasi. Seluruh Satgas telah melaporkan kegiatan selama bencana alam kepada Jaguar. Jaguar menerima laporan kemudian memerintahkan jajaran setelah kembali menuju ke posko, kemudian standby di sana. Kemudian Jaguar memerintahkan kepada Diskominfo untuk merilis berita bahwa korban akibat bencana badai sudah dapat teratasi. Boleh kita beri tepuk tangan ya Maria untuk penanganan bencana alam yang dilakukan tim tanggap bencana serta dan Rem 162 Wirabakti untuk menyampaikan situasi terakhir Kamtibmas pasca event berlangsung. Kita saksikan bersama sedang diproses oleh media kepada Gubernur, Kapolda, dan juga Danrem untuk menyampaikan situasi terkini. Karena seperti kita ketahui bersama adanya kejadian-kejadian pasca event berlangsung, yaitu adanya terjadinya demonstrasi, penjarahan, pengeboman, pembajakan, sampai dengan terjadinya bencana alam. Pastinya dari pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa, baik media mainstream maupun media sosial. Hadirin sekalian, selanjutnya untuk mengantisipasi penonton agar tidak meninggalkan kawasan ekonomi khusus Mandalika secara bersamaan pada saat race berakhir akan diselenggarakan beberapa hiburan dan pameran seperti